Yang mengganggu atau menyakitkan, yang membuat orang terganggu di jalan itu dihilangkan. Itu bentuk ibadah. Walaupun diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan duri, bukan duri. Kalau duri itu syaukah. Duri itu bukan syaukah tapi adza. Adza itu sesuatu yang mengganggu, menyakitkan, mengakibatkan orang susah, menderita. Itu ada. Itu ibadah juga, kita nyingkirkan yang mengganggu di jalan, ibadah juga. Ibadah itu walaupun besar ibadahnya, jihad bisa bilillah, bisa juga nilainya kecil. Karena apa? Karena niatnya. Rasulullah SAW bersabda, rubba amalin syaghirin yakburuhun niyah wa rubba amalin kabirin tasburuhun niyah. Berapa banyak amal-amal perbuatan yang kecil tapi menjadi besar nilainya karena niatnya. Dan berapa banyak juga amalan-amalan yang besar menjadi kecil, nilainya kecil gara-gara salah niat. Maka niat itu bagaimana? Di mana letaknya niat? Orang berniat itu ketika sebelum melakukan sesuatu dia sudah pasang niat. Abdul Razak ini dasarnya niat ini atau dasar apa? Oh ya, saya niat mau nikahin kamu karena kamu cantik sih. Saya niat mau menerima pinanganmu, kamu gagah sih, ganteng. Ya. Kalau sekedar itu, maka orang-orang kafir juga begitu, menikah ya karena calon istrinya cantik, suaminya ganteng, menikah. Ya orang kafir-kafir juga begitu. Nah, tapi saya kemarin memang niatnya begitu. Jadi bagaimana? Ya nilainya rendah. Bagaimana supaya tinggi nilainya? Nah, itulah ada namanya memperbaiki niat. Memperbaiki niat itu kapan? Kapanpun kita sadar ada niat yang lebih baik daripada niat kita itu, maka ketika itu diperbaiki niatnya. Nggak mesti di awal diperbaikinya itu. Kalau masangnya pasang di awal, tapi memperbaiki, menyempurnakan niat itu boleh kapan saja. Sedang dikerjakan, diperbaiki terus niatnya itu. Sahabat Rasulullah dulu ada yang lagi makan ya karena lapar makan. Orang kafir-kafir juga karena lapar ya makan. Kita makan karena lapar makan. Jadi tidak niat karena Allah. Bahkan dia tidak melafazkan bismillah. Tidak bismillah dia makan karena tidak niat karena Allah. Cuma niat karena lapar saja dia makan. Maka sedang makan, sudah mulai kenyang dia, mau berhenti sudah makan, tiba-tiba dia ingat, wih, tadi saya niat makan itu tidak niat karena Allah, bahkan saya lupa Allah tadi itu, langsung makan aja. Mestinya ingat Allah, saya sebut mestinya nama Allah tadi, ya, tapi lupa. Maka dia bilang, ya karena dia orang Arab ya, pakai bahasanya sendiri. Dia bilang dengan nama Allah dari pertama sampai terakhir. Kalau bahasa Arabnya bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Jadi dia berubah niatnya. Saya niat makan ini dengan nama Allah, saya makan ini. Dari awal tadi, dari tadi sampai terakhir nanti. Saya makan ini atas nama Allah. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Rasulullah ngelihat itu ketawa. Senyum-senyum sambil tertawa-tawa gitu.
Kata sahabat, ya Rasulullah, memang ada apa kok kelihatan kau senyum-senyum kayak ketawa-ketawa gitu? Ada yang lucu kak? Iya katanya. Tadi tuh waktu dia makan, karena tidak atas nama Allah dia makan, niatnya itu ya dia makan karena lapar. Setan ikut makan sama dia. Begitu dia pasang niatnya karena Allah, itu yang dimakan-makan sama setan dimuntahin semua sama setan itu, karena ada Allah di dalamnya itu. Setan itu tidak bisa dia. Nah, jadi saya lucu aja ngelihatnya setan itu, katanya top muntah-muntah itu, wah itu lucu katanya ngelihatnya setan. Tadinya udah senang-senang udah ikut makan, ya sudah senang-senang tadinya ikut makan, tahu-tahu dia sebut nama Allah, niatnya dirubah di akhir. Awalnya niat makan hanya sekedar supaya kenyang. Lama-lama pas begitu akhir-akhir dia sempurnakan niatnya dengan nama Allah, ini saya makan dari awal sampai akhir. Wah. Yang tadi waktu pertama makan itu lupa niatnya makan karena Allah, tidak menyebut Allah. Sekarang boleh yang masih makan. Yang sudah selesai makan, wah kurang telat ya. Iya. Apa ulang makan lagi? Ya masih ada gitu. Oh masih banyak. Nah, kalau ndak ulang makan di sini, ulang makan di rumah. Memang begitu, kita amal ibadah itu ndak bisa otomatis, ndak bisa. Harus diniatkan, apa-apa itu harus dibiasakan. Tadi saya ucapkan salam. Salam itu mendoakan semoga salam sejahtera semua yang hadir ini. Jadi saya sebut dalam bahasa Arabnya itu assalamualaikum, semoga selamat sejahtera kalian semua, warahmatullah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, wabarakatuh, dan berkahnya. Itu saya niatkan, memang niat berdoa. Nanti mudah-mudahan dari doa itu ada yang kena oleh doa itu. Kalaupun tidak kena, alhamdulillah juga, ya kembali ke saya, kan saya yang berdoa. Nah, terus yang menjawab bagaimana? Ada juga yang sekedar otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu teman. Waalaikum. Bukan karena mendoakan, cuma sekedar ya sekedar refleks saja. Waalaikum. Salam. Iya refleks begitu. Tidak ada nilainya. Jadi salam itu yang tadinya nilainya besar menjadi kecil nilainya karena cuma direflekkan saja. Apalagi pernikahan ini, separuh daripada din, kata Rasulullah. Man tazawwaja faqad ahraza syatra dini. Siapa yang menikah maka dia telah menjaga separuh dari dinnya. Tinggal dia takwa kepada Allah pada separuhnya lagi. Coba. Besar nilainya pernikahan itu, separuh din. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, an-nikahu nisfuddin. Menikah itu separuh agama. Menikah lagi separuh lagi. Ayolah. Kok baru sekarang ketawanya? Telat. Menikah lagi separuh lagi din. Masya Allah. Ya. Tinggal bertakwa kepada Allah pada separuhnya yang lain. Yang bujang-bujang ini, ya. Khiyarukum uttabukum, syirarukum uzzabukum, kata Rasulullah SAW.
Sebaik-baik kalian yang paling banyak bebannya, paling berat pikulannya, itu yang paling baik. Dan yang paling jelek kalian itu adalah yang tidak ada beban-bebannya, merdeka saja dia, tidak ada pikul-pikulannya. Itu yang paling jelek. Syirarukum uzzabukum. Uzzab itu jalan melenggang. Orang pada mikul, pada jinjing, pada gandeng, dia enggak, jalan melenggang saja, enggak ada beban-bebannya. Itu yang paling jelek katanya semua. Masya Allah. Ya. Bagaimana bujang tapi tidak menikah? Ya tapi saya insya Allah aman sih Ustaz. Oh ya, kalau masih statusnya aman bagus lah. Ya termasuk yang sudah berumah tangga juga ini, kalau masih aman ya alhamdulillah cukuplah dengan satu istri ya. Kalau tidak aman bahaya. Bagaimana mau tahu saya itu sudah aman atau belum? Nah, nanti kalau buka HP ya ada yang buka Facebook, bisa buka Facebook. Begitu ada yang bening-bening lari scroll ke atas. Begitu kelihatan yang bening balik lagi. Ah itu tidak aman itu. Bahaya itu, tidak aman. Apalagi yang bujang-bujang itu, wah udah aman itu, banyak dosanya. Maka menikahlah supaya aman. Separuh dari din kita itu aman. Maka ya ma'asyar syabab, wahai sekalian pemuda-pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang mampu untuk memanggul, mampu membawa beban, ya, menikahlah. Falyatazawwaj. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena dengan menikah itu bisa menahan pandangan. Pandangan itu tertahan. Wa ahsanu lil fars, dan lebih menjaga kemaluan. Kemaluan juga bisa aman. Faman lam yastati, siapa yang tidak mampu, fa alaihi bisyam, maka hendaklah dia puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu dia ada pembendungnya, ada penahannya, ada penangkalnya puasa itu. Jadi ya kalau belum bisa menikah atau belum bisa menikah lagi, puasalah. Fa alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, ya. Ini tadi tausiah secara umum, ya. Maka izinkan saya juga memberi tausiah secara khusus. Kalau secara khusus itu kepada pengantin berdua. Yang pertama saya ingin nasihati, kalau tadi pada khutbah nikah saya nasihati suaminya dulu, calon suami baru calon istri. Nah sekarang saya balik, saya nasihati istrinya dulu, bukan calon lagi, sekarang sudah istri. Ya, anak saya, anak kita Salwa ini sekarang sudah berubah status menjadi istri. Ketika ayahmu mengatakan saya nikahkan putri saya, ankah tuka binti, saya nikahkan kamu, putri saya ini saya nikahkan ke kamu, saya nikahkan kepada kamu putri saya, bukan saya nikahkan kamu, enggak. Memang struktur bahasa Arabnya beda terkib. Kalau saya nikahkan kamu, ini kamu calon menantu saya nikahkan kamu dengan putri saya, nanti yang terima siapa? Ya putri saya yang terima mestinya. Saya nikahkan itu orang Indonesia banyak yang tidak tahu artinya. Saya nikahkan itu artinya saya serahkan. Saya serahkan dengan akad pernikahan.
itu artinya saya nikahkan. Maka kalau dibilang saya nikahkan kamu dengan anak saya, tidak cocok. Yang diserahkan itu anaknya. Saya serahkan atau saya nikahkan anak saya ini kepada kamu, mas kawinnya sekian. Baru kamu terima. Oh, saya terima. Karena dia bilang saya nikahkan, saya serahkan, maka dia terima. Nah, tadi Abdul Razak sudah bilang saya terima nikahnya dengan sekian-sekian itu. Maka kamu, wahai anakku Salwa, sudah diserahkan oleh orang tuamu kepada Abdul Razak. Ya. Maka yang wajib kamu taati sepenuhnya adalah suamimu, melebihi ketaatanmu kepada ibu dan bapakmu. Ya. Maka kepada ibu dan bapak, ketika dia sudah menyerahkan putrinya, ya, maka jangan seperti anjing yang memuntahkan muntahannya, kemudian dia makan kembali muntahnya itu. Enggak. Jadi kamu sudah serahkan, ya sudah kamu lepas. Enggak usah terlalu diurus-urus. Kalaupun kamu mau bantu, kamu bantu. Kalau kamu mau ada yang memerlukan bantuanmu, tapi jangan dicampuri urusan rumah tangga mereka. Biarkan mereka mengatur rumah tangganya sendiri. Ya. Maka tidak disarankan dalam Islam itu orang yang baru menikah tinggal bersama orang tuanya, seolah-olah tidak ikhlas orang tuanya menyerahkannya itu. Ya kamu, ya saya minta supaya setahun tinggal dulu sama saya. Enggak bagus. Nanti begitu dalam waktu setahun itu ada masalah, ada ribut, akhirnya rusak. Hubungan antara menantu dengan mertua atau hubungan anak dengan orang tua rusak. Ketika ada ribut-ribut sedikit. Setan itu pintar. Dia tahu celah-celahnya bagaimana untuk merusak hati orang. Maka begitu kamu sudah menikah, pergi sudah. Kamu tinggal di rumah yang dibikin dari kardus, tiangnya bambu, atapnya terpal, masih lebih bagus daripada kamu numpang di istana orang tuamu yang mewah dan gemerlapan. Ya, begitu sudah pernikahan. Kamu mandiri, kamu siap menikah itu, kamu siap susah dan senang bersama-sama. Kamu sekarang, wahai Abdul Razak, menjadi kepala rumah tangga bagi istrimu. Ada orang bertanya kepada saya, Pak Ustadz, katanya, ini orang tua saya ini selalu mencampuri urusan rumah tangga saya. Ya. Padahal saya ini kan kepala rumah tangga. Oh begitu, saya bilang. Kamu tinggal di mana? Ya masih di rumah orang tua. Saya bilang, bukan kamu kepala rumah tangganya. Kalau kamu masih tinggal di rumah orang tua, bukan kamu kepala rumah tangganya. Bapakmu kepala rumah tangganya, bukan kamu. Kalau kamu kepala rumah tangganya, kamu tinggal di rumahmu sendiri, kamu kepalanya. Kalau kamu masih tinggal di rumah orang tuamu, bukan kamu kepala rumah tangganya, maka kamu harus tahu diri bahwa bukan kamu kepala rumah tangga. Kamu diatur-atur oleh orang tuamu, kamu harus mau, karena kamu bukan kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga itu bapakmu atau mertuamu. Kalau kamu tinggal di rumah mertuamu, mertuamu itu kepala rumah tangga, bukan kamu. Jangan kamu bilang saya ini kan kepala rumah tangga, bukan. Kepalanya itu masih orang tuamu, kamu bawahannya. Maka kamu harus nurut sama orang tuamu, tahu diri. Bagaimana supaya kamu menjadi kepalanya? Bawa istrimu bersamamu sesuai dengan kemampuanmu. Ya, insya Allah mudah-mudahan kamu betul-betul akan menjadi kepala bagi rumah tanggamu. Karena tidak mungkin di dalam satu rumah tangga kepalanya dua.
kepala rumah tangga orang tuamu, kamu datang di situ mau jadi kepala juga, ya ndak bisa. Kamu bukan kepala. Ini kadang-kadang tidak disadari. Nah, mudah-mudahan pandai-pandai kita menempatkan, memposisikan diri, insya Allah. Ya, kepada orang-orang tua yang menikahkan anaknya, bantulah anak-anak ini untuk mandiri. Ya, bantu. Kepada anakku Salwa, kapan kamu dibilang sukses dan bahagia? Kalau kalimat yang sederhana ini keluar dari lisan suamimu dengan jujur, maka kamu adalah istri yang paling sukses dan paling bahagia. Apa kalimat itu? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau suamimu sampai mengatakan kalimat itu seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, maka kamu adalah istri yang paling bahagia. Tapi kalau sampai suami mengatakan rumahku itu seperti neraka bagiku, kau bukan istri yang bahagia. Maka jadikanlah rumahmu itu seperti surga bagi suamimu. Maka kau akan jadi ratunya di rumah itu, dan suamimu akan jadi rajanya. Kamu tidak akan menjadi ratu kalau suamimu bukan raja. Maka perlakukan suamimu seperti raja, maka kamu akan diperlakukan oleh suamimu seperti ratu. Insya Allah. Amin. Kepada anakku Abdul Razak, ya, ketika kamu berharap untuk menjadi raja dan berharap untuk mendapatkan surga atau merasa seperti surga di rumahmu, ya, maka pantaskanlah dirimu untuk menjadi orang yang memang pantas tinggal di surga. Jangan kamu menjadi orang yang tidak pantas tinggal di surga. Yang bagaimana? Ada orang itu yang dia tidak karu-karuan pekerjaannya, tidak karu-karuan, pulang ke rumah kepingin pulang ke surga, cocoknya pulang ke neraka itu kalau model begitu. Tapi kepingin pulang ke surga, ya tidak cocok. Kerjaannya tipu orang kiri kanan, tidak ibadahnya tidak karu-karuan, waktu sholat mau nggak sholat, tidak pikir-pikir. Ya, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya dalam amrinya, tapi kepengen pulang ke surga, ndak cocok. Orang yang begitu cocoknya pulangnya ke neraka. Maka kamu jadilah, pantaskanlah dirimu dengan kepantasan sebagai ahli surga. Maka ketika kamu pulang ke rumahmu, kamu akan pulang ke surga, insya Allah. Allah akan baikkan istrimu, Allah akan baikkan kamu dengan baiknya ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatanmu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan-perkataan yang baik. Tutur kata antara suami istri dengan tutur kata yang baik. Apa yang Allah akan janjikan? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan perbaiki, Allah akan baikkan amal-amalmu, dan Allah akan ampunkan dosa-dosamu. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah beruntung dengan keberuntungan yang agung. Semoga kita ini semua beruntung dengan keberuntungan yang agung. Amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, sepertinya sudah selesai. Yang makan-makan tadi sudah selesai ya. Ada juga yang masih sedang makan-makan walaupun sudah selesai ceramahnya, boleh diteruskan makannya. Ya, insya Allah. Atas nama keluarga barangkali kami menyampaikan
ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua, dan menyampaikan permohonan maaf apabila dalam acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Kiranya mohon dimaklumi adanya. Selanjutnya kita tutup dengan sama-sama kita berdoa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu ta'ala ala sahabat Rasulullah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman.